Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Galang Imam dengan NRP akhir 079. Di sini saya akan mempresentasikan lagi atau menjelaskan tentang chapter 13, di mana chapter ini berhubungan dengan erosi ya, erosi massal atau sebenarnya kita bisa sebut di keseharian kita adalah longsor. Oke, sebenarnya kita akan masuk ke dalam pendahuluannya dulu, di mana longsor itu adalah suatu pergerakan lempeng atau pergerakan litosfer ya, maupun itu keras atau mantle atas, di mana dengan adanya pergerakan ini membuat eh, lempeng tersebut akhirnya bergerak dan juga berpindah dari tempat sebelumnya ke tempat selanjutnya seperti itu. Atau bisa kita sebut dengan pergerakan massa, yakni pergerakan di mana batuan dasar atau puing batuan itu bergerak secara massal atau bergerak atau berpindah tempat seperti itu. Di mana longsor ini pasti sangat menyebabkan banyak dampak-dampak negatif untuk manusia sendiri, mulai dari mulai dari dampak seperti kematian dan juga kerusakan-kerusakan bangunan dan lainnya. Seperti itu. Longsor juga sebenarnya itu tergantung bahayanya, tergantung dari identifikasi dari longsor itu ada di daerah mana, ada di daerah yang cenderung tanahnya jenuh air atau banyak air seperti itu. Juga nanti bakal banyak jenis-jenis longsor yang bakal kita temukan di bab ini. Lalu dari longsornya juga itu terbagi menjadi tiga klasifikasi di mana ada kecepatan pergerakan, ada jenis material dan juga jenis gerakan. Di mana kecepatan dari pergerakan longsor ini bisa kita lihat di sini. Ada yang lambat, terus ada kecepatan yang em, stabil atau normal ya, dan juga ada yang cepat. Ini mana 4 km per jam itu termasuk tercepat, terus saat 1 km per jam sampai ke 1 cm per tahun itu termasuknya lambat ya. Dan juga ada yang 1 hingga 5 km per jam itu lebih ke tercepat ya. Oke, tercepat itu dari 4 ke atas, 1 sampai ke 4 itu di kecepatan yang normal, dan terlambat itu ada di 1 cm per tahun sampai 1 km per jam. Nah, buat yang nggak tahu sendiri, kalau misalnya 1 cm per tahun itu sebenarnya longsor. Itu bisa lihat bukan hanya pas ada bencana atau terjadi longsor aja. Cuman kalau misalnya kita lihat, kan tanah itu kan pasti selalu melakukan aktivitas ya, tektonik. Dan akhirnya di situ bisa memunculkan adanya pergerakan 1 cm per tahun pergerakan dari si tanah. Oleh karena itu nggak kerasa dari kita. Dan itu pun juga termasuk sebagai pergerakan massa. Nah, lalu ada juga jenis material, di mana jenis material itu ada yang berbentuk tanah, ada yang berbentuk lumpur, ada yang berbentuk puing. Di mana kalau tanah itu ya lebih ke lebih ke tanah ya. Jadi yang tanah-tanah biasa yang bisa kita sering lihat sehari-hari itu bisa menyebabkan longsor juga. Dimana longsornya juga terdapat jenis material tanah yang sifatnya tanah itu kan pasti mengikuti batuan-batuannya ya. Jadi sifat tanah itu pasti beragam. Terus puing-puing. Jadi puing-puing itu kayak berbutiran-butiran kasar dan juga dicampur dengan tanah ya. Seperti itu. Lalu ada juga lumpur, di mana kalau lumpur kan berarti ada tanah dan juga banyaknya salinitas airnya. Seperti itu. Lalu jenis gerakannya itu adalah ada aliran, geser, dan juga jatuh. Kalau aliran sendiri kita bisa lihat nih, aliran itu berarti dia massa itu sangat cair kan. Artinya massa yang turut itu bergerak seperti fluida. Lalu kalau geser itu kayak gumpalan-gumpalan tanah, akhirnya dia menggeser jatuh ke bawah. Kalau jatuh itu benar-benar fall out banget, tinggal jatuh aja gitu. Seperti yang ini jatuh. Itu dia nggak berbentuk apa-apa, langsung jatuh aja. Tapi kalau geser itu biasanya lebih ke simetris ya, lebih ke kayak patahan-patahan akhirnya bergeser-bergeser seperti itu. Kalau ada salah satu bencana atau kasus di Andes, terus dilanjut lagi dengan oke. Di sini dari jenis bergeserannya itu si longsor itu ada dua ya, di mana ada translasi dan juga ada rotasi. Dan sudah saya tandain di sini, di mana translasi itu tuh bergerak sepanjang bidang yang kira-kira sejajar. Jadi kayak dia itu bukan tipikal longsor yang pergerakannya melengkung atau dia pergerakannya lebih condong ke bawah langsung gitu loh. Jadi ya satu alur seperti itu. Terus kalau rotasi itu ya biasanya pergerakannya itu melengkung atau ada yang dari bagian atas itu bergerak ke bagian bawah dan juga bagian bawah bergerak ke luar seperti itu. Jadi ada dua sifat pergeseran pada longsor di mana ada translasi dan juga rotasi. Lalu ada juga faktor-faktor yang mempengaruhi, di mana faktor-faktor yang mempengaruhi itu banyak banget. Dan itu biasanya kondisional lah. Bobot yang mempengaruhi si longsor tersebut bisa aja karena lerengnya curam. Itu pasti kan kalau misalnya lerengnya curam, itu pasti akan membuat si longsor itu lebih cepat jatuhnya. Dan biasanya kalau misalnya di lereng curam itu biasanya sering ditemukan kalau longsor itu yang bersifatnya jatuh.
jenis gerakannya. Terus ada reliefnya juga. Kalau misalnya relief ini ya seperti gunung atau lembah, nah itu kan pasti longsornya berpotensi yang sangat-sangat berbahaya gitu. Lalu juga air dan es. Nah, di sini kita lihat air dan es. Sebentar. Nah, di sini air dan es itu tidak hanya menambah berat massa, tapi juga membuatnya lebih cair. Maksudnya di sini, kalau misalnya suatu tanah yang dimana tanah itu benar-benar banyak kandungan airnya, itu tanah itu pasti bakal lebih cair. Nah, akhirnya longsor yang bakal ada di situ itu pasti longsor itu tipikal-tipikal yang cair seperti itu. Lalu ada juga batu dan material longsor yang longgar yang akhirnya melimpah sepanjang jalur longsor. Dan itu juga salah satu ini ya. Kalau misalnya ada batu-batuan, di mana kalau misalnya batuan itu kan pasti ngikutin letak di mana dia ditempati. Kalau misalnya tempat yang dia tempati itu terkena longsor, pasti batu-batu itu juga akan terkena dampak dari situ. Akhirnya munculnya longsor yang bebatuan seperti itu. Oh ya, kalau misalnya kita bisa lihat longsor yang biasanya sering menyebabkan korban jiwa ya. Itu tuh lebih ke longsor yang dia em, kurang ada tanaman atau kurang ada rumput atau kurang ada tanaman-tanaman yang ditanam di tanah tersebut. Karena kalau tanaman itu bisa menahan adanya pergeseran di tektonik tersebut. Terus kalau misalnya wilayah ya tersebut sering dilatih gempa bumi, meskipun longsor, meskipun longsor tersebut pada akhirnya akan terjadi bahkan tanpa gempa. Gempa tersebut memicu terjadi longsor. Jadi longsor juga itu bisa dipicu oleh gempa ya. Presi aktivitas tektonik itu juga bisa memicu adanya si longsor tersebut. Oke, kita nyampe lagi ke salah satu yang paling benar-benar berkontribusi dalam longsor, itu adalah gravitasi. Di mana gravitasi ini sebenarnya pasti menyebabkan erosi massa dengan ada dua komponen gaya, di mana ada gaya normal dan juga gaya isi gesek. Kalau gaya normal itu kan pasti tegak lurus terhadap si berat si tanah kan. Nah, kalau misalnya gaya normalnya tegak lurus terhadap lereng dan merupakan komponen gravitasi yang cenderung menahan blok di tempatnya. Jadi kan pasti kalau misalnya ada gaya berat pasti ada gaya gaya tegak lurus di mana itu adalah gaya normal. Dan gaya normal itu pasti menahan adanya gaya berat. Akhirnya kalau misalnya ada gaya normal itu pasti akan menahan sih berat yang membuat si tanah ini bakal mau jatuh gitu. Makanya kalau semakin kecil gaya normal ya itu makan itu bakal besar kemungkinan terjadinya longsor. Kalau ada juga geser, di mana geser ini itu juga salah satu yang benar-benar menimbulkan adanya longsor atau tidak. Di mana kalau misalnya kekuatan terhadap gesernya itu kuat, ya pasti dia aman dong, karena dia nggak bakal geser jatuh ke bawah. Cuman kalau misalnya kekuatan geser itu lemah, nah cepat tanah bakal mengalami longsor seperti itu. Nah ini ya bentuk perawakannya ya. Ini kayak geser, ini perlawanannya. Kalau misalnya perlawanannya kecil, dia bakal jatuh. Cuman kalau misalnya perlawanannya gede, dia bakal standby seperti itu. Nah, air juga itu salah satu yang menjadi faktor krisis pada erosi massal. Nah, di mana kalau misalnya sedikitnya air pada tanah, itu mencegah pergerakan ke arah lempeng. Karena air itu kan pasti ngisi-ngisi pori-pori yang ada di tanah kan. At least kalau misalnya tanah yang sudah terisi oleh pori-pori air, itu tanahnya bakal mudah untuk terkena gerakan tektonik. Sehingga kalau misalnya banyaknya air, itu makin mudah tanah menjadi longsor. Tapi kalau misalnya sedikit air, itu tanah akan susah untuk terkena longsor. Oke, ada jenis-jenis erosi massal yang umum di mana itu adalah creep. Creep itu adalah suatu erosi yang dimana erosi ini sangat-sangat susah ya guys ya. Di mana adalah pergerakan tanah yang sangat lambat ke arah lereng. Sehingga creep ini adalah salah satu jenis erosi di mana erosi ini berjalan secara lambat. Nah, di sini juga akan aku highlight ada dua faktor ya yang menyebabkan kontribusi ke pergerakan tanah itu adalah air dalam tanah sendiri dan juga siklus pembukaan dan pencarian harian. Air dalam tanah itu pasti bakal membuat si tanah ini ya bergerak dong yang tadi. Karena kan airan adalah suatu komponen yang bisa meresap di tanah. Nah, karena itu besar kemungkinan kalau misal air ini bisa membuat si tanah ini longsor atau tidak ya gitu.
Oke, kita lanjut. Nah, di sini juga perlu digarisbawahi juga kalau misalnya rumput dan tanaman itu bisa menahan tanah untuk bisa jatuh ke bawah seperti itu. Jadi ya sangat berperan penting juga untuk menanam tumbuh-tumbuhan di mana biar tanah itu yang mengalami erosi massal gitu. Baik, bahwa kita lanjutin ke mekanisme pemicu ya. Jadi sebenarnya mekanisme pemicu dari adanya si pergerakan tanah itu sebenarnya banyak sekali ya mekanisme pemicunya. Cuman karena kebanyakannya mekanisme pemicu, akhirnya longsoran material pada tahun 1970 di Peru yang merupakan salah satu dari ribuan longsoran tanah itu sebagian besar berkurang kecil. Kenapa berkurang kecil? Itu sebenarnya karena yang tadinya banyaknya pemicu. Nah, kira dengan adanya banyak pemicu ini menjadikan si longsor ini perlahan menjadi lebih tidak stabil. Nah, kalau misalnya longsor sudah tidak stabil, itu biasanya longsor tersebut hanya mengikis atau jatuh pada lingkup yang kecil seperti itu. Di sini juga ada proses di mana sebenarnya kalau misalnya partikel tanah yang tadi ya terkena pemicu hal-hal eksternal itu bisa tergolong dalam siklus basah dan juga kering. Di mana siklus basah itu di mana tanah itu sangat-sangat tanah yang mengembang dan ya pasti kalau misalnya basah pasti banyak yang erosi kan kayak gitu di bab sebelumnya. Terus kalau misalnya kering itu berarti mengkerut. Nah, oleh karena itu ada yang faktor-faktor seperti cacing tanah, terus ada yang faktor-faktor pohon, gravitasi dan hal lainnya itu menjadi membuat proses longsor tersebut menjadi lebih aktif di daerah manapun seperti itu. Oke, kita akan langsung geser aja ke aliran ya, di mana aliran ini adalah suatu pergerakan, di mana massa material itu akan terdorong seperti teralir ya. Dan juga kalau misalnya di definisi ini, aliran terjadi ketika pergerakan terjadi di dalam massa material yang tidak terkonsolidasi atau terkonsolidasi lemah. Nah, jadi di sini aliran sendiri itu pertama ada aliran tanah ya. Nah, aliran tanah itu sebenarnya tanah kan pasti bergerak karena ada aktivitas lempeng. Akhirnya ke bawah lempeng seperti fluida viskos ya, di mana itu adalah suatu aliran. Nah, aliran tanah itu bisa terjadi di lereng-lereng bukit dan mungkin lapisan tanah tebal, di mana butiran-butiran halus mendominasi. Nah, jadi kalau misalnya ditambah lagi kan ini kan melihatnya di case-nya di gunung. Di mana gunung itu kan pasti kan curam ya. Akhirnya di situ bisa aja membuat suatu aliran tanah gitu. Nah, lalu di dalam aliran juga itu ada namanya solifluksi dan juga solifluksi dan juga permafrost. Solifluksi itu adalah tanah yang dimana tanah itu jenuh atas air. Nah, akhirnya material, akhirnya adanya material yang tidak permeable. Di mana kalau misalnya solifluksi itu tanahnya itu jarang banget karena adanya air. Jadi keras tanahnya. Nah, biasanya solifluksi itu ada di mana? Ada di permafrost. Jadi solifluksi dan juga permafrost itu saling berkaitan ya. Di mana permafrost itu adalah suatu tanah yang sangat-sangat beku, tanah beku yang dibekukan selama bertahun-tahun. Nah, makanya solifluksi itu terjadi di sana. Karena nggak adanya aliran air gitu. Karena kan beku gitu seperti itu. Oke, pada musim panas, air bersama dengan air hujan dan aliran permukaan tidak dapat meresap ke bawah melalui permafrost sehingga air menjadi rentan terhadap solifluksi. Nah, kalau misalnya bawahnya itu sudah permafrost, artinya kan si tanah yang di bagian bawah ini nggak bisa nyerap-nyerap air kan. Nah, akhirnya terbentuk masih permafrost di mana tanah tersebut jenuh terhadap air gitu. Ada juga namanya aliran material guys. Di mana aliran material ini iya aliran seperti bercampur-campur dia. Ada yang melibatkan tanah, di mana material-material ada yang kasar seperti kerikil, batu besar dan hal lainnya. Di mana biasanya ini tuh biasanya ada di lereng, terus ada juga di biasanya yang di curam-curam ya, bukit-bukit itu. Biasanya di situ ya aliran material. Aliran lumpur juga itu ada aliran yang di mana campuran dengan tanah dan juga air yang mengalir. Biasanya aliran lumpur ini jadi biasanya di tempat-tempat yang jarang diadain pohon atau tanaman. Akhirnya nggak butuh nyamut ya atau lumpur. Nih, coba lihat di sini.
Longsor lumpur paling mungkin terjadi di tempat-tempat di mana tanah tidak dilindungi oleh tutupan vegetasi itu. Oleh karena itu, longsor lumpur itu lebih sering terjadi di daerah kering daripada di daerah basah. Ada lagi yang salah satunya lagi adalah longsoran debris, di mana ini adalah longsoran material yang paling tercepat, yang bergerak secara cepat dan juga turbulen. Nah, di mana ini sebenarnya adalah bagian-bagian dari batuan. Jadi debris itu adalah partikel-partikel atau batuan-batuan yang akhirnya terkena longsor juga. Nah, di sini juga ada namanya longsoran batu dan juga longsoran tanah itu udah ada tadi ya. Longsoran batu itu sebenarnya itu adalah longsoran-longsoran di mana batu-batuan tersebut yang akhirnya tererosi, akhirnya kan terjadi longsor. Dan itu biasanya nah kayak gini, batuan gini nih. Nah, ini udah kena erosi, jatuh kan batunya. Nah, itu namanya longsor batu. Seperti itu simpel. Nih, pergerakan cepat masa batuan dasar sepanjang penggunaan dari ini normal. Jadi ya, longsoran batu ini juga sangat-sangat cepat juga ya, karena kan nggak ada penghalangnya dan juga nggak ada yang bisa ngehalangin kalau misalnya batu udah jatuh gitu seperti itu. Nah, terus secara umum lapisan batu atau pecahan batu itu disebut talus. Nah, ini harus diperhatiin. Talus itu adalah suatu pecahan-pecahan batu yang udah tererosi dan akhirnya jatuh. Itu namanya talus. Oh ya, dan juga ada namanya longsoran bawah air, di mana longsoran bawah air itu juga walaupun yang sering kita lihat itu adalah longsoran tanah, tapi di bawah air juga ada guys longsoran. Karena longsoran-longsoran ini ditandai dengan pada zaman dahulu. Pada saat zaman dahulu ternyata kita ditemukan adanya batu-batuan yang ada di bawah laut. Padahal sebenarnya batuan itu tidak di bawah laut, tapi terjadi karena adanya longsor. Seperti itu. Nah, oke, jadi cara-cara untuk mencegah longsor itu cukup mudah. Dimana kita harus memotong daerah-daerah uh, yang berpotensi alami untuk membuat longsor. Terus seharusnya kalau misalnya kita membuat longsor agar tidak menimbulkan korban jiwa, itu vegetasi dihilangkan selama konstruksi. Jadi pada saat konstruksi itu vegetasi dihilangkan, terus bangun-bangun yang dibangun di atas lereng itu seharusnya lebih diperhatikan lagi seperti itu untuk mencegah terjadi longsor. Baik, sekian dari saya. Terima kasih, selamat siang.